Kematian. Di kematian ya. Di kematian. Terus yang kedua kan awal-awal itu jelas try and error ya Mas. Kita nyoba pakan ini, pakan itu. Kita berkunjung ke peternak ini kok kayaknya bagus ya. Berkunjung ke sana lagi kok kayaknya bagus ya. Akhirnya kita ya otak-atik gathuk dan maupun dari jualan hewan ternaknya alhamdulillah bisa menghidupi keluarga nggih. Bisa punya kandang, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Artinya kita sedang berbisnis dengan hewan yang diberkahi. Ya insya Allah lah kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel Tali Sukses. Nah, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kabar peternakan teman-teman semuanya? Semoga juga tetap dalam keadaan sehat, sukses, dan menjadi berkah ya. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya berada di kandang Laskar Ternak ini, masih di Kota Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Oke, nanti bakalan ditemani dengan owner ganteng ini, masih muda. Siapa dia? Kita sapa dulu. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat walafiat ini Mas ya. Oke. Ini Mas boleh dikenalkan singkat aja Mas. Nama panjenengan, alamatnya sama nama peternakannya Mas. Oke, teman-teman salam kenal. Perkenalkan nama saya Aringga Bayu Puspita, biasa dipanggil Aringga. Saya owner Laskar Ternak. Laskar Ternak ini berada di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Mantap sekali. Ya. Merdeka. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Oke, siap Mas. Ini kan kita temanya ambil apa ya Mas ya? Jadi kesediaan ya Mas, kesediaan ternak Mas. Nah, mungkin teman-teman itu taunya kan enak-enak aja. Terus yang enak itu kayak gimana? Mungkin perlu juga kita ulas Mas. Teman-teman, jadi kita kan bisnis ya. Bisnis itu kalau nggak untung ya rugi. Udah dua itu Mas ya. Dua itu. Jadi kalau pengennya kita sih untung terus ya. Kalau pengusahanya malah pengennya untung ya Mas ya. Tapi kayaknya kok nggak mungkin ya. Tetap ada nanti rugi ya Mas. Ya, jadi ya mungkin ini buat pembelajaran kita lah dari Gusti Allah, dan kita lebih hati-hati. Kalau terkait kambing dan domba, tentu karena kita memelihara hewan hidup, tentu ya mungkin faktor terbesar yang menyebabkan kita rugi itu di kematian. Di kematian. Terus yang kedua kan awal-awal itu jelas try and error ya Mas. Kita nyoba pakan ini, pakan itu. Kita berkunjung ke peternak ini kok kayaknya bagus ya. Berkunjung ke sana lagi kok kayaknya bagus ya. Akhirnya kita ya otak-atik gathuk. Dan itu memang kalau khusus di domba penggemukan itu kan fatal Mas, gonta-ganti pakan seperti itu. Kalau dulu kegagalan pertama yaitu ya karena ganti-ganti pakan itu. Satu bulan kita coba pakan ini, terus kok lihat teman yang lain kok kayaknya bagus pakai pakan ini, akhirnya itu mengakibatkan domba kita nggak tambah gemuk tapi tambah kurus, karena setiap bulan itu selalu adaptasi, stres lah. Iya. Itu ya Mas ya yang jadikan dombanya itu mungkin kurang, pertumbuhannya kurang di daging kayak gitu. Iya, kurang maksimal. Itu yang pertama dari segi dombanya. Terus yang kedua biasanya yang menyebabkan rugi itu karena faktor mungkin gagal bayar. Karena di dunia ini, di peternakan kambing domba ini rata-rata teman-teman itu koyok saling percaya gitu loh. Saling percaya itu bagus. Cuma kita harus profesional. Kita apalagi dulu kita kan pernah jualan sampai Jakarta, jualan sampai apa. Awal-awal bagus, tapi di akhirnya kurang bagus. Jadi mungkin itu teman-teman yang dijaga ya. Yang pertama di faktor produksinya, bagaimana kita memaksimalkan. Yang kedua di faktor hilirnya, bagaimana kita memaksimalkan penjualan dan pembayarannya. Pembayaran yang lebih utama juga itu Mas. Oke, nah Mas, kalau di kematian itu pernah sampai berapa ratus itu Mas? Atau ratusan atau betul itu? Oh, ya enggak lah, Mas. Mati ratusan wah. Kita pernah terbanyak itu 45 ekor. 45 ekor Mas? Iya. Mati Mas? Mati. Itu kena wabah sih Mas kayak. Oh, wabah. Nggak tahu wabah atau apa. Domba itu ada wabah Mas ya?
biasanya itu antara bulan 2, 3, 4. Itu kan cuaca lagi lembab-lembabnya, terus banyak nyamuknya. Waktu itu domba baru datang sih. Yang terus baru datang. dari Probolinggo waktu itu, terus stres, terus cuaca sangat dingin, lembab, terus banyak yang kena orof. Orof apa itu Mas? Kayak berengen gitu. Gitu, kayak penyakit di mulut ya Mas? Penyakit mulut. Mulut sama mata apa enggak Mas? Ya, mata juga nyambung, tapi orof itu lebih di mulutnya. Lebih di mulutnya ya Mas ya. Nah itu biasanya orof itu kan sejenis virus ya. Dia cepat sembuh. Cuma waktu itu nggak tahu kenapa kok ini lama sembuhnya, bahkan sampai di lidah-lidah kayak gitu kan. Akhirnya sampai mati ya Mas? Sampai mati. Nah itu yang tidak mau makan ya? Nggak mau makan. Itu pengalaman sekali aja sih Mas. Nah kalau misalkan gagal jual itu pernah betul Mas? Jadi mungkin ada yang pesen kemudian enggak jadi dibayar, atau mungkin udah jauh-jauh diantar terus orangnya gagal transaksi kayak gitu, pernah betul Mas? Kalau seperti itu saya belum pernah. Yang pernah itu ya semoga jangan. Iya, Mas. Jadi bahaya. Jadi yang ada itu kita sudah beberapa kali transaksi bagus pembayaran, tapi di akhir itu, nah itu karena mungkin kita chemistry-nya sudah bagus, akhirnya kita bawakan dombanya, yaitu. Karena saking percayanya Mas. Saking percayanya. Lah terus akhirnya nggak kebayar. Iya. Lah itu buat pembelajaran. Iya. Kalau dari segi perawatannya sendiri sudah nggak ada Mas ya? Tetap kesulitannya. Tetap tiap tahun ini tetap ada problemnya, tapi relatif lah. Kalau mungkin dulu angkanya itu 40%, sekarang berkurang tinggal 10%. Karena kita kan sudah bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun Mas. Oke, boleh tahu Mas, tahun berdirinya tahun berapa ini Mas? Kalau farm ini saya mulai aktivitas jual beli maupun ternak itu 2011. Cuma farm di sini ini 2013. Iya. Selisih berapa? 2 tahun ya Mas? 2 tahun. Oke. Dulu ya. Berarti lebih duluan jualannya Mas ya? Jualannya. Dulu kalau saya kan memang mulai dari nol Mas ya. Dimodali teman waktu itu 10 juta. Ya jadi kita belum ada kandang, bukan nyewa sih. Kerjasama sama teman itu baru alhamdulillah 2 tahun Allah kasih tanah dan kandang ini. Mantap sekali ini teman-teman. Ini saksi bisu ini. Saksi bisu dari saya Mas Arek ya. Oke Mas, untuk luasnya berapa ini Mas? Kalau yang di sini itu 12 kali 47 meter. 12 kali 47 meter. Mantap. Terus di sini itu selain yang di koloni, itu ada model gimana aja sih Mas? Kalau di sini rata-rata ya koloni seperti ini, terus kandang semi umbaran. Semi umbaran ya Mas? Iya. Oke, nah di situ teman-teman, ini Mas ya? Benar. Nah, itu ada semi untuk umbaran. Breeding kita. Saya lihat sebentar ini Mas, sama teman-teman biar tahu. Oke, ini breedingan nggih Mas? Nggih. Mantap sekali teman-teman. Wah, ini semi Australia ini. Kayaknya ada yang kurang Mas. Ada yang kurang. Apa itu? Kolam renang. Oh iya. Ini tinggal ditambah aja deh kolam renang. Sudah ada tempat berteduhnya juga. Oke. Ini kalau ngasih makan gimana Mas yang kayak gini Mas? Kalau ini pagi sore. Cuma kalau pagi itu biasanya sama teman-teman tuh dikeluarkan dulu. Dikeluarkan dulu makan rumput-rumput sekitar sini. Jadi diliarkan di sana Mas ya? Iya, diliarkan. Terus sampai entek rumputnya. Terus pengennya kita sih niru-niru di sana gitu lah. Gimana Mas? Australia gitu sih. Jadi mungkin sekali buat hiburan ya. Artinya kita kan tiap hari motong domba. Katanya kan kalau kebanyakan motong domba itu hatinya bisa keras. Kalau angon wedhus itu bisa melembutkan hati gitu. Siap. Anyar lagi sih. Oke. Nah Mas, yang paling banyak itu jenis-jenis apa sih Mas? Kalau di sini tentunya di Bojonegoro ya, domba lokal, ekor tipis. Sih Mas, lokal itu nyebutnya lokal Bojonegoro atau coba lokal gitu aja?
Kalau sini domba lokal Bojonegoro. Oh, lokal Bojonegoro. Soalnya ada perbedaan. Oh, ada perbedaan nih Mas ya? Misalnya kalau di Jawa Barat itu kan Priangan. Priangan itu turunan Garut sama domba sayur. Kalau di sini kan ya domba lokal Bojonegoro yang seperti ini. Tanduk-tanduk ini. Gembel Mas ya? Gembel. Nah. Jadi Bojonegoro gembel arti gembel. Nah, seperti ini nanti dikawinkan lokal. Itu domba lokal Bojonegoro. Ini jangan sampai punah loh Mas. Oh, ini takutnya nanti jenengan sembeli semua habis ya. Oke, ini yang lokal ya teman-teman. Bojonegoro. Bojonegoro ternyata terkenal juga ya Mas ya? Iya, terkenal. Ya? Bojonegoro itu kan termasuk lumbung ternak. Pernah nomor 1 di Jawa Timur. Wih, mantap sekali. Tahun 2000. Itu yang menjuari siapa itu Mas? Ya, peternak lokal Bojonegoro. Bojonegoro itu kan lahan luasannya kan besar, ada 28 kecamatan. Kalau kita menjelajah Bojonegoro sampai ujung Bojonegoro itu hampir 3 jam. Oke. Iya. Kurang itu Mas ya, Mas. Kurang lama Mas. Kurang lama. Pernah berarti, pernah. Kurang lama Mas. Karena saking luasnya. Saking luasnya. Terus masyarakatnya suka pelihara kambing domba meskipun 10 ekor ya itu. Oke. Nah Mas, untuk yang apa ya? Kira-kira ini untuk inspirasi aja Mas ke teman-teman. Pekerjaan kayak gini itu layak betul sih Mas sebenarnya kalau ternak betul Mas. Yeah, layak sekali. Kita kan gini Mas ya. Ngapunten ya, sekarang kan dibenturkan dengan dibandingkan sih Mas, bukan dibenturkan, dibandingkan sama teman-teman yang kantoran Mas. Lah terus kayaknya kan kita yang peternak itu kok masih di sebelah mata kayak gitu. Nah, menurut panjenengan gimana ini Mas? Sebagai pengusaha yang sudah sukses. Amin, amin. Semoga makin sukses. Amin. Jadi menurut saya sangat layak, Mas. Artinya apa? Jadi aktivitas kami di Laskar Ternak ini yo dari aktivitas beternak ini, dari beternak maupun dari jualan hewan ternaknya, alhamdulillah bisa menghidupi keluarga, nggih. Bisa punya kandang, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Artinya kita sedang berbisnis dengan hewan yang diberkahi. Ya insya Allah lah, kita meyakini itu lambat laun, insya Allah pelan-pelan, yang penting sabar lah. Sabar teman-teman, insya Allah yo nanti akan mendapatkan hasilnya. Ya. Nah, boleh tahu Mas, ini jadi inspirasi juga. Pertama kali dari ternak itu jenengan pengen dapat hasil apa itu Mas? Maksudnya pengen beli apa gitu dulu itu Mas? Dulu karena kita kan sudah berkeluarga Mas ya, sudah berkeluarga, terus kita belum punya rumah, ya saya pengennya beli rumah waktu itu. Terus akhirnya terwujud juga? Terwujud, alhamdulillah. Dapat kandangnya dulu, setelah itu dapat rumahnya. Mantap sekali. Jadi memang orang iso di sepelena Mas ya, ternak ini ya, apalagi dengan populasi yang besar. Kayak Mas Aringga ini. Oke, sementara itu dulu Mas. Kayaknya kita sudah dipanggil loh Mas. Di masjid sudah kira ini. Karena ini hari Jumat. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat Mas Aringga, owner Laskar Ternak. Kita doakan dan kita teman-teman semua juga mungkin mendoakan panjenengan. Harapannya tetap nanti jalan terus, sukses Mas ya. Untuk usahanya dan semoga berkah buat keluarga. Terima kasih banyak. Teman-teman penonton channel YouTube Tali Sukses, karena kita sudah di 13.000 subscriber. Mantap jiwa. Dulu waktu kesini baru berapa Mas? Belum 1.000 Mas. Kita kesini belum 1.000. Oke, sekarang sudah 13.000. Alhamdulillah, mantap. Semoga semakin menginspirasi dan bagi teman-teman semoga tambah berkah usahanya, tambah sukses. Aktivitas peternakan ini bisa menjadi salah satu jalan wasilah rezekinya teman-teman. Amin. Mas bisa dikasih ini Mas biar teman-teman subscribe juga Mas. Oke, mungkin bisa dibantu Mas Aringga Mas, jangan lupa. Oke, teman-teman jangan lupa klik subscribe, like and comment di channel Tali Sukses. Semoga semakin menginspirasi. Semangat, bravo. Oke, terima kasih Mas Aringga. Sama-sama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.